Semoga bisa nih record. Oke, yuk. Sudah siap semuanya? Ngelag ya mestinya ya. Allahu Akbar. Kenapa harus gangguan sekarang sih? Sebentar, matiin aja. Nggak akan perlu. Satu aja. Aduh, maafkan. Sulamisi gimana? Aman? Cek cek. Waduh, pada nge-freeze. Ada yang bagus nggak teh jaringannya teh? Yang teteh bagus nggak? Kalau nggak bagus paling di luar. Di situ tuh. Biasanya suka bagus. Hmm. Apa sih seenaknya aja ini? Gimana enaknya? Ih, kok gini aku mukanya? Oke lah. Cek cek. Gimana? Cek. Di sini. Eh, Kalau tadi masih bagus tanya- ya, pas hujan besar, pas pas sama Alena masih bagus. Sekarang udah gangguan nih wifi-nya. bagus Miss, cuma mukanya Miss menghilang. Udah, ini udah di luar. Mukanya Miss kan itu emang apa pakai Sama background. mukanya Jadi Miss kalau di nge-freeze. udah pakai nggak bisa pakai background, biarin. Oke, kita langsung mulai ya, mumpung bagus ya. eh Sinyalnya. Kita akan bahas hari ini bahasa Indonesia. Anya kemana Anya? Anya, Anya. Aku dulu Miss. Hmm, apa? Aku dulu. Kenapa Nya? Kok Marwa nggak ada sih tumben? Tidur jangan-jangan Miss. Atau Iya, masih tarawih. apa ya? Mm-mm. Yuk kita mulai ya, nomor satu. Nah ini misi nggak jadi menampilkan eh slide-nya per ini ya, per foto gini ya. Siap ya? Oke, silakan Alena baca pertanyaannya dulu ya. Em, Ide pokok paragraf pertama adalah Hmm. Oke, hmm, ini adalah apa? Tentang teksnya. Oh, ini nggak ada judul nih. Berarti mau tidak mau kita sama-sama harus membaca. Jadi tadi dari Alena, ide pokok paragraf pertama itu apa ya? Coba boleh oleh Satrio baca di paragraf pertama, Satrio. Di desa, Satrio kedengeran Misti suaranya? apa?
Satrio. Udah. Satrio. Satrio bisa dengar Misti? Sama namanya? Ya kak, Ya. Satrio. Satrio, silahkan baca di paragraf pertama, Satrio. di desa Sukamaju Ya. terdapat bambu yang luas. Warga dan itu sejak dahulu. Mereka tidak menebang bambu sembarangan. Mm-mm. Jika menebang, mereka menanam kembali bibit baru. Oke. Di Desa Sukamaju terdapat hutan bambu yang luas. Warga desa menjaga hutan itu sejak dahulu. Mereka tidak menebang bambu sembarangan. Jika menebang, mereka menanam kembali bibit baru. Nah, berarti apa nih ide pokok paragrafnya? Menurut Satrio dan Alena, berarti berdua nih. Hmm. Miss, warga menjaga hutan bambu dengan bijak. Oke. Kalau Satrio, menurut Satrio, apakah hutan bambu di Desa Sukamaju sangat luas? Lebih ke sana, bukan? Apakah warga menjaga hutan bambu dengan bijak? Apakah bambu digunakan bagi warga untuk kehidupan sehari-hari atau Desa Sukamaju terkenal dengan bambunya? B, Jawabannya B. ya, Warga mem- iya. Iya, betul ya. Warga menjaga hutan bambu dengan bijak. Jawabannya yang B. Ya, kenapa dilihat dari mana jawabannya itu? Nah, jadi kalaupun menebang, mereka menanam kembali bibit yang baru. Jadi setelah digunakan, mereka ganti gitu ya. Nah, itu nomor 1 ya. Oke, next ya. Berikutnya, sebentar. Ini bisa otomatis nggak ya langsung? Oke, ternyata langsung. Alhamdulillah. Yuk, nomor berikutnya. Nomor berikutnya Juna. Silakan Juna. Juna nomor 2. Bentar-bentar. Misti mau hapus dulu ya. Silakan Juna, dibaca Juna bisa dengar suara Misti? Halo Jun. Oke, kalau gitu Anya. Anya ada Anya? Hadir. Hadir. Yuk, Nya, baca teksnya. Oh, teks ya. Atau pertanyaannya. Paragraf keduanya. Suatu hari, beberapa orang dari kota datang. Mereka ingin membeli banyak bambu. Harga yang mereka tawarkan sangat tinggi. Beberapa warga tergoda menjual semua bambu yang ada. Per, 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 per- Pertanyaannya, mengapa Pak Lurah menolak penjualan bumbu secara besar-besaran? Oke, dan tidak ada Pak Lurah di paragraf kedua. Cobanya masuk ke paragraf ketiga. Namun, Paulra mengajak warga berdiskusi. Ia mengingatkan bahwa bambu menjaga tanah dari longsor. Akar bambu menahan air hujan. Bambu Maaf habis, ya tanah Kak, akan habis mudah pulang lumpuh. taraweh. Iya, nggak apa-apa sayangku. Oh, Misi udah jadi host. Bentar. Jadi di sini, mengapa Pak Udah Lurah mau menolak penjualan bambu secara besar-besaran? Nah, di sini C, 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 katanya C. suatu hari ada beberapa orang kota datang. Mereka ingin membeli banyak bambu. Harga yang mereka tawarkan sangat tinggi. Beberapa warga tergoda menjual semua bambu yang ada. Namun Pak Lurah mengajak warga berdiskusi. Ia mengingatkan bahwa bambu menjaga tanah dari longsor. Akar bambu menahan dari hujan. Jika bambu habis, tanah akan mudah runtuh. Mengapa Pak Lurah menolak penjualan bambu secara besar-besaran? Jawabannya berarti apa? Menurut Pak Lurah? Apakah A, karena kesepakatan bersama warga, bambu sulit ditanam kembali, bambu berfungsi menjaga tanah dari longsor, warga tidak membutuhkan uang? Jawabannya apa? A, B, atau C? D? Hmm,
Jawabannya ya? Ya, yang C, betul ya. Bambu berfungsi menjaga dari tanah longsor. Dari teks yang mana ada perkataan ini? Nah, ini ya mengingatkan bahwa bambu, nah ini mengingatkan bahwa bambu menjaga tanah dari longsor. Terima kasih Ainya. Sip ya. Apa, Dek? Nggak ada, tunggu. Oke ya. Seperti itu. Oke. Sip, next. Jadi nomor 2 jawabannya yang C ya, bambu berfungsi menjaga tanah dari longsor. Oke, berikutnya. Siap-siap Arsyaka. Arsyaka langsung ke pertanyaannya dulu, Kak. Nyamuk, oh. Pernyataan satu kebambahan air hujan. 3. Penjualan bambu besar-besaran disetujui warga. 4. Bambu perenyang sesuai dengan teks. Oke. Nah, yang mana yang betul? Yang mana yang betul, Arsyaka? Warga desa tidak menebang bambu. Akar bambu dapat menahan air hujan. Penjualan bambu besar-besaran disetujui warga. Warga akhirnya menjaga hutan bambu. Warga tidak menebang bambu. Akhirnya bambu dapat akar bambu ini ya. Yang 2 betul nggak? Betul ya? Betul. Oke. 2 dan 3. Ya, penjualan bambu besar-besaran disetujui warga? Tidak ya, menolak ya. Warga akhirnya menjaga hutan bambu ya. Jadi jawabannya yang 2 dan 4, yang B ya. Dari mana nih tahunya? Ini ya. Bambu menjaga tanah dari longsor. Kemudian apa lagi? Menjaga, nah ini ya. Hutan bambu pun tetap terjaga hingga sekarang. Jadi akhirnya memang warga menjaga hutan bambu. Gitu ya. Siap-siap Faris. Ada siapa lagi sih yang off cam? Bentar. Ada perempuan dulu nggak? Aduh, banyak nyamuk guys. Di luar, Kak. Bentar. Ada Naila. Naila ada? Nanu dia ini. Oh, Nadira. Adifa. Ada. Yuk. Nomor berikutnya adalah Oke, silakan. Ini beda teks ya. Boleh di pertanyaannya dulu. Silakan, Naila. Bentar, Kak. Masih. Oke. Langsung pertanyaan berarti ini mah ya. Boleh, silakan langsung pertanyaan dulu saya. Makna tersirat dalam cerita tersebut adalah Oke, makna tersirat dari cerita tersebut adalah Oke, Nay, langsung baca ke teks ya. Pagi itu, Nay, pagi itu Dina berangkat sekolah lebih awal. Dina berangkat sekolah lebih awal membawa cabai di dalamnya terdapat tanaman cabai yang baru tumbuh ya. Ya. Terus? Dina di sekolah guru meminta setiap siswa menanam tanaman di halaman sekolah. Dina memilih sudut yang terkena cahaya matahari. Ia menggali tanah dengan hati-hati. Oke, stop.
Sekarang Faris, paragraf ketiga dan keempat Faris, bantu. Setiap hari itu. Setiap hari Dina menyiram tanaman itu. Ia juga Oke. membersihkan rumput di sekitarnya. Oke. Beberapa minggu kemudian, tanaman cabai mulai berbunga. Teman-temannya kagum melihat tanaman Dina tumbuh subur. Dina merasa senang karena usahanya tidak sia-sia. Oke, ya. Makna tersiratnya, menanam tanaman itu sulit, tanaman cabai membutuhkan banyak air, kerja keras menghasilkan keberhasilan, Dina lebih rajin daripada teman-temannya. Jawabannya yang Oke. ya, kerja keras menghasilkan keberhasilan. Jadi yang namanya makna tersirat artinya di sini tuh tidak ada kalimat kerja keras menghasilkan keberhasilan itu tidak ada ya. Tapi tidak tersirat tapi apa ya? Tapi di situ tuh artinya mengarah ke sana gitu. Ya, dari mana? Dari sini. Nih, dari kerja keras Dina. Dari mulai Dina berangkat ke sekolah lebih awal, kemudian ada apa membawa sebuah kotak kecil, di dalamnya tanaman cabai gitu ya. Kemudian pada akhirnya dia apa setiap harinya menyiram itu gitu ya. Tanaman mulai berbunga, taman cabai mulai berbunga. Nah, dari sananya terlihat ya menghasilkan keberhasilan yang tadinya cabainya hanya bibit dan dia tapi sudah menghasilkan berbunga sehingga teman-temannya kagum ya melihat tanaman Dina yang tumbuh subur. Dina merasa senang karena usahanya di sini tuh ya. Usahanya di sini kerja kerasnya tidak sia-sia gitu ya. Berarti jawabannya yang C ya. Oke? Sip. Berikutnya. Sebentar. Berikutnya. Oke, ini masih teks yang sama dengan pertanyaan yang berbeda ya. Oke, Misti mau minta tolong Damar. Ada Damar? Damar ada? Masih ada tapi. Cek. Siapa? Ada Damar? Ada. Oke, silakan Damar. Putus-putus Yuk. suaranya. Pernyataannya, Misti ini ya putus-putus ya. Jadi kalau pas lagi bagus, yuk langsung gas. Damar silakan. Sudut pandang cerita tersebut adalah Nah, sudut pandangnya sudut pandang orang pertama, ya, sudut pandang orang kedua, orang ketiga atau campuran. Ini tuh menceritakan seseorang ya, menceritakan Dina. Berarti dilihatnya dari orang kedua ya. Kalau orang pertama langsung menceritakan diri sendiri ya. Ini sudut pandang kedua ya. Oke. Next, siap-siap setelah Damar, silakan Juna. Juna udah ada belum, Jun? Juna kebobohan gitu. Tadi mah ada dah Juna tuh. apa, Kak? Ada. Oke. Silakan Putus, Juna. Kak. Pertanyaan. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Dina menanam tanaman di rumah. 2. Dina menyiram tanaman setiap hari. 4. Oke. Dina menanam pohon mangga. Pernyataan yang benar adalah Oke. Dina menanam tanaman di rumah.
Tanaman Dina tumbuh subur karena dirawat. Dina menyiram tanaman setiap hari. Dina menanam pohon mangga. Nah, di sini menanam pohon apa? Enggak, Mangga kah? enggak. Cabe ya? Oh, Nah, cabe. iya, berarti yang nomor 4 jelas salah nih, udah kelihatan. Apalagi? Dina menanam tanaman di rumah? Tuh, Eh, di mana sepertinya menanamnya? sebentar. Di sekolah. Di Dina membawa sekolah. sebuah kotak kecil. Ini nih, berangkat ke sekolah lebih awal. Berarti bukan di rumah menanamnya, tapi di Sekolah. sekolah ya. Berarti ini gagal. Tanaman Dina tumbuh subur karena dirawat, betul? Betul. Betul ya. Betul. Kemudian Dina menyiram tanaman setiap hari, betul? Betul ya. Betul. 2 dan Betul. 3. Jawabannya yang Betul. B ya. Oke, next. Yang belum siapa, Cung? Bentar. Sepertinya sudah semua. Kayaknya sudah semua ya. Kalau sudah semua berarti kembali ke awal. Sebentar. Ya, Bentar. Tapi misalnya harus cek dulu nih. Alena tadi sudah, Damar sudah, Anya sudah, Arsyaka sudah, Fari sudah, Fatia. Fatia belum. Tadi tuh ke Naila. Fatia, halo. ya Kak. Fatia belum ya? Belum baca sayang? Belum. Oke, sip. Silakan Fatia. Pertanyaannya sayang. Ide pokok paragraf kedua adalah Mm-mm. Ide pokok paragraf kedua. Nah, ini belum ada teksnya. Ya, belum ada yang baca teksnya karena teksnya ini adalah baru ya. Boleh dibantu sama yang lainnya sudah ya? Berarti balik lagi ke Alena. Alena tolong baca paragraf 1 aja. Nanti ya, kembali ke Fatia ke paragraf kedua ya. Alena baca dulu ya. yang pertama. Oke. Gunung Merapi adalah salah satu gunung Aktif. api aktif di Indonesia. Gunung ini terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Oke, silakan kembali ke Fatia karena ini kan paragraf kedua ya. Silakan. Paragraf keduanya dibaca oleh Fatia lagi. Merapi sering mengeluarkan lava dan abu vulkanik. Mhm. Walau berbahaya, tanah di sekitar Merapi sangat subur. Banyak petani menanam sayuran di daerah tersebut. Oke. Merapi sering mengeluarkan lava dan abu vulkanik. Walau berbahaya, tanah di sekitar Merapi sangat subur. Banyak petani menanam sayuran di daerah tersebut. Ide pokoknya berarti apa? Apakah A, B, C, atau D? Boleh teman-teman yang lain juga bantu ya. Gunung Merapi sering meletus. Tanah sekitar Merapi sangat subur. Bahaya Gunung Merapi atau aktivitas Gunung Merapi? Yang paling tepat yang mana? Menurut paragraf kedua. Sebentar. B. B, ya, sip. Tanah sekitar B. Merapi sangat subur. Subur. Nih, ada sangat subur gitu ya. Oke, sekarang kita ke nomor berikutnya. Terima kasih Fatia ya dan Alena. Setelah Alena tadi kalau nggak salah Arsyaka apa Satrio ya? Satrio ya? Satrio Satrio, dulu Mi. ya? Gak apa-apa ya. Asal semuanya kebagian lagi. Yuk, silakan Satrio. Sudut pandang. Baca soalnya, Miss. Ya, baca soalnya sayang. Oh, misi nge-lag lagi ya. Nge-lag lagi deh. Halo?
Aduh, harus berisik lagi. Halo, halo. Sudut pandang yang digunakan dalam teks Putus nih. tersebut Nah, adalah nah, oke, oke, ada. Sudut pandang yang digunakan dalam teks tersebut. Ah, iya, aku kembali ya lagi. Hai Miss, selamat datang kembali di channel si Miau Ao. Oke lah, bentar, belum di record lagi ya sekarang. Oh, udah record ini. Pause record langsung tapi. Oke, yuk. Sudut pandang yang digunakan dalam teks tersebut adalah, nah ini aku menceritakan tentang diri sendiri, ya. Halo, guys? Aduh, penderitanya Halo, aku. halo. Udah ya. Maaf, maaf. Oke. Jadi di sini menceritakan aku, diri sendiri. Berarti dia adalah termasuk orang sudut pandang orang pertama ya, sebagai pelaku utama ya. Oke. Jadi ini menceritakan Pelaku tentang apa? diri sendiri. Nah, itu ya. Kemudian percakapan langsung itu sudut pertamanya sudut pandangnya sudut pandang orang pertama. Oke? Sip ya. Nama. Oke, next. Mumpung Oke, bagus nih. Sip, ya. siapa yang belum? Yuk, cung aja rebutan. Yang belum, tapi yang belum ya. Yang belum Aku lagi. putaran kedua. Yang belum putaran kedua. Kok nggak ada yang jawab ya? Aku Ya sok, yang mau aja. Tapi ya, yang emang aku kalau yang nih. udah 2 kali nggak usah ya. Siapa? Yuk, langsung baca. Tadi ke siapa ya? Satrio sudah ya. Arsyaka. Coba Arsyaka. Silakan Arsyaka. Tunggu kau mau. Ini masih Boleh, Fani, loading. silakan. Nah, Kegiatan dilakukan oleh sekolah, tokoh utama satu. disemangati oleh teman, tokoh sempat ingin berhenti, itu ya. Ya. Terus? Satu, kegiatan dilakukan oleh sekolah. Dua, tokoh utama disemangati oleh teman. Oke. Tiga, tokoh sempat ingin berhenti. Hmm. Empat, tokoh mencapai puncak bukit. Pernyataan yang benar adalah Bentar. Jawabannya apa? Pernyataan yang benar. Nah, berarti coba dibaca dulu Dibaca dulu coba. Tadi nomor 9 apakah kelewat gitu? Apa jawabannya? C. C 1 2 3 1 3 4. Kita lihat. Ya. Lihat ya. Pagi itu aku dan beberapa teman mengikuti kegiatan jelajah alam. Kegiatan ini diadakan oleh sekolah setiap tahun. Kami berjalan menyusuri jalan setapak di tepi hutan ya. Udara pagi terasa sangat segar. Pada awal perjalanan langkahku terasa ringan. Kami berjalan sambil bercanda dan tertawa. Namun setelah berjalan cukup lama, jalan mulai menanjak. Kakiku terasa semakin berat, nafasku juga terengah-engah. Beberapa teman tetap berjalan dengan cepat, aku mulai tertinggal di belakang. Saat itu aku sempat berpikir untuk berhenti saja. Perjalanan terasa sangat melelahkan. Namun pemandu kegiatan memberi semangat kepada kami. Halo? Oh, Ya, ia mengatakan bahwa puncak bukit sudah dekat. Aku mencoba mengumpulkan tenaga dan melanjutkan perjalanan. Hai, akan bener ah ya mah. Ditutup aja, nanti bikin monolog aja, Madan. Gimana dong?
Halo. Ah, Kita ada pembahasan 5 soal lagi ya, teman-teman. Halo? oh, Mm-mm. Cek, cek. Gimana suaranya? Teteh nggak bisa, punya teteh nggak bisa ya? ah, bagus kok. Oh, bagus, sudah bagus. Oke. Kita coba lagi Jadi ya. Kalau ada 5 soal lagi nih. Ada 5 soal lagi nih, teman-teman. Keluar nggak? Ada nggak? Tampilannya ada nggak? Jadi ini belum ada. ya, yang betul yang mana? Nanti Misti Ada. sempurnakan, nanti Misti mau pembahasan ini secara monolog nanti di-share ya ke teman-teman ya. Biar nggak ini tuh putus lagi gitu. Jadi ini tuh kegiatannya dilakukan oleh sekolah, betul? Diadakan betul ya? Tokoh utama disemangati oleh teman, tokoh sempat Betul. ingin berhenti, betul ya? Nih, Lah. tokoh mencapai bukit nggak? Nah, iya, Ya, berarti jawabannya yang ya, 1, 3, dan hampir. 4 ya. Yang C. Kenapa yang nomor 2 itu disemangatinya oleh siapa? Bukan oleh teman ya, tapi oleh pemandu kegiatan ya. Sip? Kelihatan. Oke, sip. Terima kasih. Yuk, berikutnya Sip. nomor 11. Berikutnya nomor 11. Nanti mesti sempurnakan ya. Pokoknya ini PR mesti untuk monolog dikirim untuk kalian ya. Ya, Miss. Berikutnya, nggak bisa pindah. Bentar. Subhanallah. Oke, nah bisa. Oke. Nomor 11. Mesti izin membacakan langsung ya. Gagasan utama Ya, paragraf kedua. Paragraf kedua. Paragraf kedua, nah banyak orang masih membuang sampah plastik ke sungai. Akibatnya aliran air menjadi tersumbat. Kegiatan hujan deras turun. Air tidak dapat mengalir dengan lancar. Hal ini sering menyebabkan banjir di beberapa daerah. Berarti gimana? Plastik menyebabkan eh, banjir ya. Nah, karena di sini menceritakan tentang banjir. Ya, baik. jadi tentang membuang Ya, sampah banjir ya. Oke, sip. Next. Berikutnya. Nomor 12. Tujuan kegiatan membawa botol minum sendiri. Beberapa sekolah melakukan gerakan pengurangan plastik. Siswa diminta untuk membawa botol minum sendiri dari rumah. Nah, berarti untuk apa? Untuk mengurangi sampah plastik. untuk kegiatan sekolah. Mm-mm. Jawabannya yang Halo, halo. B. Halo? Ada lagi? Kok ngelek ya? Ngelek Kan ya? suaranya hilang. Suaranya hilang? Cek, cek, Iya, cek. Miss. Halo teman-teman. Cek, cek. Halo. Ya, oke. Cek, cek, cek. Ya, oke. Teman-teman, ada 2 soal lagi yang belum mesti bahas ya. Jadi izin mesti menutup dulu pertemuan hari ini. Ini apa, Kak? Ini apa? Nah, pertemuan hari ini ya. Kalau misalnya ternyata besok pagi Iya, wifi-nya sudah stabil, mesti akan melakukan monolog nanti yang akan dikirim ke teman-teman ya. Pembahasan ini. Ada 2 soal lagi yang belum. iya. Sehingga nanti teman-teman bisa melihat lagi, menonton lagi, menyimak lagi apa yang mesti bahas hari ini yang tidak terpotong-potongnya. Oke? Oke. Oke, sip. Terima kasih. Izin menutup. Alhamdulillahirobbil alamin. Subhanakallahumma wa Dengan bihamdika. Amin.
subhanaka La ilaha illa anta wa astaghfiruka wa bihamdik atubu ilaik. Allah Terima kasih ilaha illa semuanya anta ya. Mohon maaf atubu atas ilaik. jaringan untuk malam hari ini ya. Nanti Misi akan buat pembahasannya di record ya. Nanti akan dikirim ke teman-teman. Sebentar, Misti mau lihat dulu siapa saja yang hadir ya. Oke, terima kasih. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus gini jaringannya. Assalamualaikum, Miss. Dah, waalaikumsalam. Selamat Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam. Arsyaka, makasih. Udah di dalam yuk, kita bahas lanjutan.